Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibni Abdullah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, alhamdulillah, mari kita terus menjaga suasana syukur kita kepada Allah. Selalu kita yakin sesungguhnya berbagai karunia, kenikmatan, kemudahan, kesehatan, kesempatan yang dimudahkan oleh Allah dalam berbagai amal ibadah yang kita lakukan sesungguhnya adalah semata datang dari Allah. Mari kita terus berzikir dengan lisan kita sebagai wujud bukti daripada kita mensyukuri nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita mengajak seluruh anggota badan kita untuk melaksanakan berbagai ketaatan yang Allah perintahkan kepada kita. Semoga berbagai amaliyah ibadah kita dan juga terutamanya di bulan Ramadan, semoga kita dimudahkan untuk bisa melaksanakan berbagai amaliyah ibadah di bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan berikutnya, dan Allah mencatat berbagai amaliyah ibadah tersebut yang nantinya akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Arti daripada ayat ini yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 185 adalah bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda, yaitu antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib baginya untuk menggantikannya sebanyak yang ditinggalkan itu, yaitu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu
dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Demikian terjemahan dan arti dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat syahru Ramadan. Artinya adalah bulan Ramadan. Jadi ayat ini, yaitu ayat 185, adalah ayat yang terkait dengan ayat yang sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-184 Allah menyatakan ayyamam ma'dudat, yaitu hari-hari yang ditentukan. Hari-hari yang ditentukan untuk melaksanakan siam, yaitu puasa yang diwajibkan. Hari-hari yang ditentukan tersebut maksudnya adalah hari-hari selama di bulan Ramadan. Jadi 1 bulan penuh di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu dengan Allah menyebut syahru Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, Ramadan itu dalam bahasa Arab dikenal dengan bentuk masdar dari kata kerja romido. Kata kerja romido, kemudian masdar dari kata kerja ini adalah Ramadan. Di antara makna dari Ramadan adalah membakar, terik panas, ya. Jadi terik matahari yang sangat panas. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jadi saat dinamakan bulan Ramadan, yaitu saat itu, yaitu saat penamaan bulan ini, memang kondisi udara, cuaca di Jazirah Arab, di semenanjung Arab, saat penamaan bulan Ramadan, kondisinya sangat panas. Ya, panas yang membakar, ya. Terik matahari yang sangat terasa, ya. Maka pada akhirnya bulan tersebut dinamakan dengan Ramadan. Jadi mari, ya, kita mengambil inspirasi dari makna Ramadan, ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan, ya, kita bisa, ya, bisa melebur, bisa membakar, ya, dosa-dosa kita, ya, perilaku-perilaku yang tidak baik, ya. Kita ingin hapus, kita ingin bakar, ya, di bulan Ramadan, dan kita bisa mengganti dengan kebaikan yang kita lakukan. Kita bisa ganti dengan berbagai amal kebaikan yang menggantikan mungkin dari dosa yang kita lakukan, yang pernah kita lakukan, ya. Mungkin perilaku yang tidak baik yang pernah kita lakukan, mari kita bakar di bulan Ramadan, karena memang makna Ramadan dimaknai adalah sebagai yang membakar. Ramadan berarti juga mengasah. Jadi pada masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
pada bulan Ramadan mereka punya kebiasaan yaitu mengasah alat-alat perang mereka untuk menghadapi peperangan setelah bulan Ramadan. Maka Ramadan dimaknai dengan makna mengasah. Jadi mari jiwa kita asah ya dengan kita berpuasa di bulan Ramadan ya, dan juga kita mengasah berbagai amalan kebajikan ya, amalan-amalan kebajikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Semoga dengan demikian berikutnya menjadi sebuah amalan yang biasa kita lakukannya. Berbagai perilaku yang baik, akhlak yang mulia ya. Karena memang makna Ramadan adalah mengasah. Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian, Allah menyebut syahrul Ramadan, yaitu artinya adalah bulan Ramadan dalam Al-Quran. Itu ternyata hanya satu kali Allah sebut Ramadan dalam Al-Quran, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahru Ramadan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran ya, dari mulai Quran surat Al-Fatihah sampai Quran surat An-Nas, kita hanya mendapati ya kata Ramadan itu Allah sebut hanya satu kali, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Dan kalau kita cermati Bapak dan Ibu sekalian ya, di ayat ini Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum, dan seterusnya. Sesungguhnya kata Ramadan di ayat ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut dalam Al-Qur'an dalam konteks pembicaraan tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, dan juga terkait tentang masa turunnya Al-Quran. Jadi Bapak dan Ibu sekalian ya, penting ya kita untuk merasakan suasana ya bulan Ramadan. Karena memang bulan Ramadan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dan ternyata bulan Ramadan, nama Ramadan, kalimat Ramadan hanya disebut sekali dalam Al-Quran. Selain Ramadan, yaitu Syahrul Ramadan, jadi bulan Ramadan ya, itu juga memiliki nama yang lain. Jadi semoga ya kita dengan memahami ya, dengan merasakan ya, selain Ramadan, bulan tersebut juga mempunyai beberapa nama. Yang diantaranya adalah Syahrul Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Siyam, bulan pelaksanaan puasa wajib selama 1 bulan penuh, yaitu di bulan Ramadan, maka disebut sebagai Syahrul Siyam. Syahrul Ramadan juga sebagai Syahrul Tilawah, bulan membaca Al-Quran. Syahrul Ar-Rahmah, bulan yang penuh limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrul Najah, bulan pelepasan dari siksa api neraka. Jadi Bapak dan Ibu sekalian ya, dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan di setiap malam ya, di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menentukan siapa saja dari hamba-hambanya
yang diselamatkan dari siksa api neraka. Syahrul Ramadan adalah merupakan syahrul jud, bulan kedermawanan. Syahrul Ramadan adalah merupakan syahrul as-sabr, bulan kesabaran. Karena puasa melatih seorang untuk bersabar. Jadi sarana agar kita terlatih tentang kesabaran kita ya, itu adalah yang terpenting dan terpokok adalah dengan puasa. Sebagaimana Allah nyatakan ya tentang pentingnya kita untuk memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, beristianahlah kalian kepada Allah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Jadi penting ya bagi kita ya untuk selalu menjaga puasa kita ya. Apalagi di bulan Ramadan ya, selama 1 bulan penuh insya Allah kita akan puasa ya, sebagai sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian mudah-mudahan kita menjadi bagian yang Allah sebut ya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183 di akhir ayat, innallaha ma'as sabirin. Kita mendapatkan ma'iyatullah, Allah akan selalu membersamai kita karena kita merupakan bagian dari mereka yang sabar. Syahrul Ramadan adalah merupakan syahrullah, bulan Allah, karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi yang berbuat kebaikan. Bapak Ibu, saudara dan saudara sekalian ya, mari ya di bulan Ramadan ya kita juga merasakan ya tentang begitu istimewanya bulan ini. Mari kita yakin Bapak Ibu sekalian ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan bulan Ramadan. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Karena sesungguhnya di bulan Ramadan ya ada sebuah kewajiban bagi kita orang-orang yang beriman, yaitu kewajiban melaksanakan siam selama 1 bulan penuh. Jadi ini artinya ya begitu istimewanya, istimewanya bulan Ramadan yang hanya di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk melaksanakan siam puasa selama 1 bulan penuh, yaitu di bulan Ramadan. Begitu istimewanya bulan ini karena sesungguhnya bulan Ramadan adalah merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185, dan di dalam bulan Ramadan ada 1 malam yang sangat mulia, yang nilainya lebih mulia daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Al-Qadr ayat yang ketiga, Allah nyatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi begitu mulianya malam tersebut ya. Bahkan 1 malam yang disebut dengan Lailatul Qadar nilainya lebih mulia daripada 1000 bulan. Bapak dan Ibu sekalian,
Di bulan Ramadan, yaitu di akhir bulan Ramadan, diwajibkan kepada kita untuk menunaikan kewajiban zakat fitrah. Dan di malam-malam bulan Ramadan ya, umat Islam ya kita melaksanakan salat tarawih atau salat lail ya selama malam-malam di bulan Ramadan dengan berjamaah ataupun dengan sendiri-sendiri. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menata sedemikian rupa ya untuk pelaksanaan salat malam setelah salat Isya ya diatur dengan baik ya pelaksanaan salat malam yang dikenal ya dengan salat tarawih ya di setiap malam di bulan Ramadan. Artinya ini merupakan bagian daripada keistimewaannya. Dan sudah barang tentu kita yakin bahwasanya bulan Ramadan adalah merupakan bulan pengampun dosa. Alangkah indahnya hidup ini, Bapak dan Ibu sekalian, ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan di bulan Ramadan dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Bulan Ramadan adalah merupakan satu-satunya bulan yang tercantum dalam Al-Quran, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Dan ada peristiwa dalam sejarah Islam yang begitu penting untuk kita catat ya, dan ternyata itu terjadi di bulan Ramadan. Di antaranya adalah peristiwa Perang Badar yang dicatat sebagai kemenangan pertama umat Islam. Di bulan Ramadan juga ada peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah oleh umat Islam, dan saat pembebasan tersebut tanpa terjadi pertumpahan darah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut bulan Ramadan, berikutnya Allah menyebut kalimatul Quran. Jadi terkait langsung ya bulan Ramadan dengan Al-Quran. Dan sesungguhnya keistimewaan bulan Ramadan itu karena Al-Quran. Karena di bulan Ramadan Al-Quran Allah turunkan. Karena di setiap malam di bulan Ramadan malaikat Jibril turun mudarasatul Quran bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran. Jadi Bapak dan Ibu sekalian ya, di dalam Al-Quran Allah sering menyebut kata Al-Quran dan kata lain yang seasal dengan Al-Quran. Bahkan kata Al-Quran dan yang seasal dengan Al-Quran itu disebut oleh Allah sebanyak 77 kali dalam Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian, Al-Quran secara bahasa dinyatakan oleh Al-Farra adalah berasal dari kata korina, yaitu korina. Dinamakan demikian karena satu ayat dalam Al-Quran dengan ayat yang lain itu selalu terdapat hubungan yang erat. Antara satu surat dalam Al-Quran dengan surat yang lain ada keterkaitannya. Maka Al-Farra menyatakan makna Al-Quran secara bahasa itu berasal dari kata qarina. Kemudian juga disebutkan oleh Az-Zajjaj, Al-Quran itu berasal dari kata qara'a, berarti menghimpun dan mengumpulkan. Karena Al-Quran menghimpun berbagai intisari kitab suci yang terdahulu, dan juga Al-Quran menghimpun berbagai ilmu pengetahuan. Ada pengertian yang lain dari sisi bahasa ya terkait dengan makna Al-Quran adalah
Sebagaimana Al-Asfahani mengatakan, Al-Quran berasal dari kata qara'a, artinya adalah membaca ataupun al-qira'ah. Menjadi Al-Quran karena memang sering dibaca. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian, Al-Quran secara istilah adalah kalamullah. Kalamullah yang menjadi mukjizat, ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tertulis dalam mushaf, yang disampaikan secara mutawatir, bukan hanya satu sahabat yang mendengar, ya. Mendengar pertama saat Rasulullah menyatakan turunnya Al-Quran dari Allah, kemudian Allah menyampaikan kepada para sahabat, bukan hanya satu orang, sekian banyak sahabat mendengar langsung dari Rasulullah SAW terkait turunnya ayat Al-Quran kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan kepada mereka, maka dinamakan dengan mutawatir. Dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Bapak dan Ibu sekalian, Allah berfirman, "Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Jadi sesungguhnya, ya, siapapun kita, ya, ingin dimuliakan oleh Allah, maka hadirkanlah Al-Qur'an. Karena memang bahkan bulan Ramadan begitu mulia, ya, karena Al-Qur'an. Mekah dan Madinah, tempat ini begitu mulia karena di dua tempat inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka kita diperintahkan, ya, dengan ayat ini untuk melaksanakan siam di bulan Ramadan, kecuali dalam kondisi sakit, ya, dan juga dalam kondisi musafir. Jadi dibolehkan, ya, kita, ya, ketika sakit, ya, untuk tidak puasa. Kan tapi sudah barang tentu seorang yang sakit, ya, dan memang yang akhirnya sembuh dari sakitnya, dan saat bulan Ramadan tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dia harus mengganti, ya, di hari selain bulan Ramadan dan di hari-hari yang tidak dilarang untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang musafir, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, orang yang dalam bepergian, sebagaimana Allah nyatakan dalam ayat ini, ya, dibolehkan juga, ya, untuk tidak puasa, ya, karena dalam kondisi dalam sebuah safar ataupun perjalanan. Ada penjelasan, ya, terkait dengan jarak, ya, masafah, ya, jarak di mana dibolehkan kita untuk mengqasar salat, ya, memendekkan salat yang 4 rakaat, ya, menjadi 2 rakaat, ataupun kita dibolehkan untuk tidak puasa, ya, karena puasa Ramadan karena dalam kondisi musafir, dalam kondisi safar. Al-Imam Abu Hanifah menyatakan bahwasanya masafah di sini adalah 24 farsakh. Sedangkan jumhurul fuqaha minal Malikiyah wasy-Syafi'iyah wal Hanabilah mengatakan masafah atau jarak yang dibolehkan untuk tidak puasa di bulan Ramadan adalah 16 farsakh. Jadi satu farsakh itu adalah kurang lebih 5 kilo 40 meter, ya. Jadi kalau pendapat Al-Imam Abu Hanifah, jarak yang dibolehkan kita untuk tidak puasa, ya, dibolehkan puasa Ramadan dan juga mengqasar salat adalah sekitar 121 km, sedangkan menurut jumhurul ulama adalah sekitar 81 km. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya, jadi mari, ya, kita maksimalkan, ya, kehadiran kita di bulan Ramadan untuk melaksanakan berbagai amaliyah ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah memudahkan dan menerima berbagai amaliyah ibadah kita di bulan Ramadan, dan semoga akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.